dengan kan ada beberapa undang-undang ITE kan begitu ya. Undang ITE, kemudian peranannya ini Pak Hatta Talibang ini di mana nih peranannya di makar itu? Tentu saja itu atas hasil penyelidikan yang sangat mendalam, dan itu tentu saja dilakukan secara hati-hati oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dibantu oleh Mabes Polri untuk mencari berbagai titik hubungnya, titik hubung dari kasus 2012 kemarin, kan waktu itu memang yang bersangkutan secara umumnya memang akan dicari waktu itu kan. Nah ini karena apa ini terkait 12 undang-undang ITE, berarti gara-gara posting-posting gitu? Posting-postingan beliau yang menurut dari kacamata dari penyidik itu, dari kepolisian itu bisa membahayakan ya. Jadi memang kita kalau melihat dunia maya sekarang itu ya, itu dunia yang seperti memang kelihatannya seperti kita ya, seperti di dunia nyata seperti ini, tetapi maya, tapi di situ berbagai orang bisa memainkan peran masing-masing, kan begitu. Jadi termasuk juga makar kebetulan ya, peran itu bisa penyebarannya itu melalui dunia maya. Fakta yang luar biasa kita pernah melihat itu kasus luar biasa yang kita melihat Recep Tayyip Erdogan ya. Waktu itu kan sempat mau di kudeta ya, tapi kudeta itu cuma berlangsung semalam aja. Sebuah berikutnya dengan dunia maya beliau bisa meyakinkan rakyatnya untuk segera mengambil alih negara itu kembali. Dan itu ini makar maya berarti ini Pak Talibang. Ya itu ada hubungan nanti secara umum nanti kan ada hubungannya. Iya. Tapi spesifik yang mana ya postingannya yang dianggap makar itu yang mana? Ya itu nanti secara akan detail tentu saja akan diungkap di persidangan. Baik ini Pak Margarito melihatnya seperti apa nih Pak? Ini makar ini bisa juga dari maya begitu, kena undang ITE, tapi bisa juga tuduhannya makar begitu. Enggak, kalau bisa dipastikan, kalau lihat penjelasan tadi hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada hubungan dengan makar. Dia melanggar ITE. Di luar itu enggak. Anda tidak makar di ITE? Nggak bisa. Makar ITE, makar maya, makar ITE ya? Enggak. Jadi di ITE itu tidak ada pasal makar. Konstruksinya rumit. Sebab begini, kalau orang di ITE itu, di medsos-medsos itu mengajak ya orang untuk katakanlah menggulingkan pemerintahan yang sah, begitu. Lalu ada peristiwa yang nyata dimulai tapi tidak selesai, begitu ya? Bisa, itu bisa. Dalam kasus tadi saya tidak tahu apakah langsung digandeng dengan pasal makar atau tidak. Karena kalau menurut dan Hatta teman baik saya. Tahu nggak Pak postingannya yang mana Pak? Memang? Saya nggak tahu karena saya orang yang tidak pernah. Nah iya. Itu nggak ada. Saya juga nggak baca kebetulan. Nggak pernah. Tapi itu satu ya. Yang kedua secara keseluruhan saya begini. Dalam soal makar ini ya, yang kemarin ini, dengan seluruh fakta yang sekurang-kurangnya muncul di media itu gitu ya. Biasanya dulu Pak Habibie itu jadi orang-orang MPR itu dituduh makar. Pak Habibie kan wakilnya Pak Harto, turun 98. Iya. Pak Harto kan dipilih 97 ya? Iya. 97. Masa jabatannya harus berakhir 2002. Kan disuruh berhenti 99. 2000. MPR suruh berhenti kan? Iya. Karena dia melalui sidang istimewa. Ya itu karena pernah melalui proses kan persidangan. Itu dia sekarang. Kalau Anda minta kepada MPR berhentikan Margarito atau berhentikan beliau sebagai presiden, di mana makarnya? Oh iya, kecuali dia yang di mana makarnya? Iya. Begitu ya, satu. Lalu apalapaan di Madiun ada orang yang ribut gitu ya, mau bubarkan Republik pada waktu itu. Van Mock dengan dibantu oleh beberapa orang Indonesia yang terakhir itu bikin negara serikat. Ujungnya adalah Sultan Hamid masuk penjara. Bung Karno
Cekini, dibom, ditembak. Bung Karno dibom di istana. Bung Karno ditembak di dalam Masjid Baitur Rahman. Bung Karno ditembak di Batu Angin Makassar. Sekurang-kurangnya 4 ini. Satu lagi itu mau di Molotov dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta kalau tidak salah. Poinnya kekerasan. Satu. Yang kedua, sekarang kita berapat, ya, kita berapat, lalu kita mengkaji Undang-Undang Dasar 45. Kita menemukan persis seperti dulu sebagian PDIP menghendaki begitu. Ini liberalnya minta ampun, ini kelemahannya minta ampun, ini begini. Sepakat kita, salah. Sepakat kita menulis surat ke beliau sebagai Ketua MPR, Pak Masinton. Kami ingin Anda undang itu DPD dan DPR bersidang untuk ubah Undang-Undang Dasar. Masa makar pakai surat-suratan? Baik, kita mungkin intinya kan saya surati beliau sana. Ya. Pak Masinton, Ketua MPR, ya, Anda tolong undang DPR dan DPD untuk bersidang ubah Undang-Undang Dasar. Kalau ini tuduhannya bukan seperti itu, Pak. Tuduhannya ini menunggangi masa belum. Oh, belum. ya. Lalu Pak Masinton bikin sidang. PDP kagak datang. PDP Golkar sebagian diantaranya quorum tidak cukup. Bagaimana berubah? Bagaimana mengubah gitu? Satu, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini konstitusi nih, kita pakai Undang-Undang Dasar 45 nih. Pak Masinton ini anggota DPR. Ini anggota DPD. Kita ini gabungan jadi MPR. Dalam Undang-Undang Dasar, ini pembuat undang-undang, pembuat hukum. Menurut pasal 4, yang melaksanakan hukum, pemerintah itu presiden. Sejak kapan kita bilang mereka ini dan MPR dan DPR itu presiden? Pemerintah. Ini Undang-Undang Dasar gitu. Jadi, bagaimana Anda menemukan makarnya ini? Baik. Dari segi ini, karena kalau makar menurut pasal K107, 110 itu, tunjukkan ke presiden. Karena di sini bicara pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar, presiden. Baik. Nggak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ini mungkin intinya apa definisi makar dulu? Ini mesti harus disepakati itu dulu ya. Ya, kita harus break dulu ya, bisa setelah bisa berikut. Dan jangan banyak-banyak mabar kita nanti pusing. Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Novel ini ya. Nah, sebagai pengacara Bu Ratna Sarumpait juga ya ini. Tudingannya masih tetap makar ya? Betul. Pasal 107 junto dengan 87. Nah, makarnya di mana nih kalau menurut? Makasih juga bingung ini, luar biasa. Ini saya melihat bentuk kepanikan saja. Pemerintah terutama kepolisian yang mengalihkan daripada masalah kasus Ahok. Jadi kita kebenaran sebelum juga kuasa daripada Ratna Sarumpait, memang kita satu gerakan. Kita bersatu yang mana Karatna ini tunduk kepada ulama, yang memang mengikut kepada ulama. Nggak pernah istilahnya ada pergerakan yang neko-neko, dan ini diketahui karena ketika hari Kamis itu sendiri masih jam 9 pagi ini Karatna masih berkomunikasi dengan kami DPD EP DKI Jakarta ketika itu bertemu dengan imam daerah Habib Muhsin, membicarakan posisinya nanti ini Karatna di mana karena beliau ini wanita, ya kan, dan diberi penjelasan oleh Habib Muhsin bahwa nanti posisinya ada di tenda VIP di situ. Artinya sudah siap berkoordinasi untuk bersama-sama, yaitu ingin menghidupkan daripada aksi 212 ini. Kan mungkin memprovokasi nanti. Nggak ada. Jadi kita lihat dari gerakan ini justru yang paling menghindar, yang saya tahu dan kami tahu, ini yang paling menghindar justru dari gerakan-gerakan yang dituduhkan makar atas nama Gerakan Selamatkan NKRI. Ini justru Karatna sendiri yang menghindar, karena mau konsentrasi betul-betul, yaitu mengikut kepada aksi Bela Islam 3. Tidak ada sedikit pun untuk unsur ke sana. Jadi itu jelas. Jadi kita lihat ini salah satu memang kita lihat adalah salah satu penggembosan daripada aksi. Tapi ada yang mengatakan, polisi ada yang juga mengatakan ada aliran dana begitu ya Pak ya? Kalau kita terakhir ini ya, ada gitu. aliran unsur itu aliran dana dari mana gitu kan? Selama ini kita
bergerak, yaitu sesuai apa yang ada, nggak ada yang kita ini ditunggangin, dan semua itu sepakat satu komando. Ya kalau ada aliran dana yang memberi dana belum ditangkap tapi ya Pak. Iya, makanya kalau ada aliran dana tangkap dulu siapa. Mesti jelas, jangan Ya, abu-abu ya, selama ini ya, kan saya semuanya belum. serba abu-abu semua ini. Belum Mas. Iya, Abu-abu. Nggak usah terlalu ini, siapa? Lu juga nggak usah terlalu serius. Ntar juga ini SP3. Tenang lagi, kira-kira ya sebulan lagi lah, 2 bulan lah. Ramalannya Pak Pagar itu. Jadi nggak serius nggak nih Pak? Bendera, ngibarin bendera nggak ada, senjata tidak ada, anggota tidak ada, dana tidak ada, maka dari mana? Nggak tahu. Makarnya itu definisinya apa sih nih Pak? Jauh banget daripada Erdogan. Yang Erdogan tadi itu, saya Erdogan ngomong itu dulu. luar biasa. Baru ada gerakan senjata itu sudah jelas. Dan 98 itu juga kalau memang gagal bisa diturun makar. Makar itu gerakan yang sudah terjadi. Makar ini dalam bahasa politik, tapi kalau dalam bahasa hukum makar, tapi kalau dalam bahasa politik itu kudeta. Nah, ini jadi yang kita perlu ketahui, itu makar adalah pergerakan menggulingkan pemerintahan sesuai dengan kekuatan dengan senjata, sehingga terbukti ada gerakan, dan itu gagal baru tuduh makar. Kalau 98 ini kan mereka bergerak tanpa senjata, mereka meminta yaitu untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan konstitusi. Akhirnya mereka berhasil, bukan makar, mereka ingin mengikut daripada 98 karena rasa ketidakadilan ini yang memang terfokus semuanya ketika itu pada Polri. Akhirnya timbul semuanya untuk turun bersama. 7 juta kemarin yang turun, 8 juta kemarin yang turun, adalah rasa mereka sama dengan dengan kita semuanya, rasa ketidakadilan. Mereka ini menuntut cuma keadilan. Tapi itu kalau dibiarin nanti lama-lama dudukin MPR terus menggulingkan pemerintah. Jadi nggak ada, kita seberapa kali dialog saya di sini, saya nggak pernah sampaikan bahwa tujuan daripada aksi bela Islam ketiga tidak ada ke istana, tidak ada yaitu ke MPR. Kita hanya duduk manis, zikir, doa buat bangsa, dan itu disepakati, tidak ada pengkhianatan sama sekali. Dan saya itu tahu banget gitu. Baik, silakan ini tadi Pak Budi. Terima kasih. Tadi Bang Novel ya. Ini tadi ada yang mau. Yang pertama ini tadi kan dibilang bahwa ini tadi kepanikan dari polisi ya. Tentu saja ini bukan proses yang kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, ya mendadak, tidak. Karena kegiatan ini kan bergulir dari satu waktu ke waktu yang lain, kan begitu, bergulir terus menerus. Termasuk juga pertemuan-pertemuan itu kan kita juga monitor, bukan kita ini diam, begitu kan? Jadi bukan bela 3 saja dari ya, jadi memang ada upaya apa yang bela 3 ini, yang memang betul-betul murni sehubungan dengan kasus penistaan agama dari Bapak Ahok, kan begitu. Dan itu kita sangat menghormati, kita sangat hati-hati karena ini jumlah kita pergerakan makin lama jumlah makin besar, kita mengerti itu. Tetapi memang ya kita mendapatkan informasi adanya suatu gerakan, kan begitu, dan itu ada indikasi-indikasi, dan itu bukan guru-guru itu, kan begitu. Makanya dari kepolisian itu melakukan penyelidikan yang sangat mendalam, sangat hati-hati kita, tidak mendesak, tidak, dan timing pun juga pada waktu pengamanan itu juga harus tepat. Jangan sampai itu mencederai ya yang orang yang niatnya memang betul-betul murni mau ibadah. Yang awal kan dulu juga katanya murni mau menyampaikan berat, faktanya juga ada yang lempar bambu yang ditajamin pada polisi dan lain-lain. Nah, itu yang seperti itu. Siapa itu? Yang itu, ya itu justru kita mencurigai ya. Kita ini udah sepakat, ada yang ada, karena kita sudah tahu. Saya juga di lapangan ketika yang 411 ini justru kita dirugikan dengan ada ini penyusupan. Jadi kan saya jelaskan, ada HMI yang memang murni, ada oknum, dan juga ada yang memang masuk menyaru sebagai HMI yang di situ untuk terus. Karena kenapa? Dengan alasan ada huru-hara, dengan alasan ada tindakan-tindakan yang begitu mungkin diingat anarkis, ada polisi untuk melepaskan gas air mata, ada alasan karena di situ. Nah ini, dan sampai malam pun nggak ada itu dituduhkan untuk kita sebagai makar. Itu jam 3 saya di depan DPR MPR kita menyampaikan, karena kita ingin
melihat daripada ketegasan presiden dan itu menimbulkan kekecewaan demi kecewaan. Kalau umpama pertama dari gerakan yaitu 14.10 itu sudah tuntas, Ahok dijebloskan, ditahan, kemudian dijadikan tersangka, udah selesai, nggak ada yang makan. Baik, ini Pak Masinton, jadi ya, bicara soal makar ini, ya kalau dilihat orang-orangnya sebenarnya tadi itu tidak bersenjata, begitu kan ya. Pertama begini, kita harus pisah dan pilah. Gerakan 12 itu gerakan massa yang sholat di Monas dan sekitarnya dengan teman-teman yang dituduh makar tadi. Nah, ini harus dipisahkan karena apa? Aksi 212 itu nggak punya kaitan dengan yang ini. Nah, tetapi yang dituduh hari ini diduga melakukan upaya rencana makar, ya tentu kalau berdasarkan informasi polisi kan berdasarkan sumber dari intelijen. Kemudian juga ada data-data, ada informasi dan juga ada rekaman-rekaman serta juga ada aliran dana, dan ini yang sedang dilidik oleh kepolisian. Nah, tentu kalau dalam yang namanya tuduhan makar itu kalau nggak berhasil memang pada saat perencanaan, kalau nggak berhasil ya memang dituduh makar, kalau berhasil ya berkuasa kan. Nah, tentu kalau saya melihat dari beberapa ya orang-orang yang saya kenal dan saya tahu tingkat kemampuan untuk melakukan makar itu minim sebenarnya. Betul. Ya. Jauh sekali. Tetapi ya polisi tentu dari beberapa yang disampaikan polisi sumber ada rapat-rapat, ada perencanaan apa segala macam. Nah, ini memang penjelasan Kapolri juga menurut saya masuk akal. Dari hasil rapat mereka akan memanfaatkan situasi massa yang pada saat penyampaian aspirasi dan sholat di tanggal 12 itu di Monas diharapkan. Nah, ini mereka mengharapkan bahwa ada arus massa ke DPR, dan di DPR itu nanti diajak ke dalam, begitu kan? Nah, saya melihat bahwa kalau seperti itu termasuk makar itu, Pak. Kalau kemudian mengajak massa seperti ini kan sebenarnya nunggangin aja ini sebenarnya, tetapi ya ini kan langkah preemptif dan preventif yang dilakukan oleh kepolisian ya untuk mengantisipasi dan mencegah. Nah, berkaitan dengan dugaan tuduhan melakukan makar tadi, tentu kita minta supaya kepolisian hati-hati dan proporsional dan profesional dalam menangani kasus ini. Yang makar sama provokator bedanya apa ya? Enggak, provokasi kan provokasi kan merangsang pada waktu peristiwa keributan itu. Itu menunggangi itu dan provokasi. Tidak, beda. Tidak. Sekarang begini, ini yang dipikir, saya bisa mengerti jalan pikiran beliau ini, begitu ya. Ini khawatir 98. Ini aroma 98 atau nuansa 98 ini salah satu pemainnya di depan ini. Kalau kita gagal disebut makar. Kan begitu. Coba Anda bayangkan, Pak Habibie itu masa jabatannya berakhir pada 1997-2002. Begitu. Gara-gara reformasi itu berakhir kan 99. Begitu kan? Dan itu tapi diberhentikan oleh MPR. Begitu disuruh. Nah, jadi sindrom ini yang mencekoki. Tapi itu melanggar hukum tidak sah. Mas penjara dengan konstitusi. Jadi, nah sekarang gara-gara itu dia jadi anggota DPR ini. Walaupun sudah lama gitu ya, kan dulu kan masih muda mencokop itu. Begitu. Jadi, nah makanya saya bilang ini lagi paling lama ini 2 bulan dah. Paling lama nih SP3 ini. Tapi serius kok Pak, ada aliran dana segala macam. Tonyok, Enggak dari situ. Perlu harus pasti kalau ada aliran dana bahwa ini pidana atau bukan. Sebab kalau Anda pergi, saya mau tanya sekarang dari segi tata negara, siapa yang punya kewenangan di Republik ini mengubah undang dasar? Siapa? MPR. Siapa itu MPR? DPR dan DPD. Gabungan jadi satu. Mereka itu yang punya kewenangan mengubah undang dasar. Mau tambah ke, mau kurang ke, di masa jabatan 5 tahun itu bikin jadi 20 tahun ke. Mereka itu ini dia sana ini. Begitu itu loh. Jadi di mana? Sebab kalau kita tapi kalau tadi itu misalnya posting yang mengajak. Sekarang begini, kita ini saya dan beliau ini katakanlah kita rapat atau kita rapat kita lihat ini undang-undang dasar ini ngaco nih. Ngaco. Waduh, nih pakatnya tulis surat.
Masa makar pakai tulis surat? Aduh, saya jadi bingung nih Pak Pujo, gimana sih Pak Pujo? Pidananya di mana? Gitu. Jadi gini, Maka Kita surat ini. Masa orang jadi saya melihat surat-suratan? jadi saya melihat ini Jadi ada dulu, tadi pengakuan pertanyaan kan ke saya. ada peserta-peserta yang di situ sudah bertemu dengan Kapolri, Sahganda, kemudian juga Bursa Zanubis sama Hatta Taliwang. Loh, ini bagaimana? Sementara ini ada satu yang belum kita telusuri, Sahganda ini kemana? Tapi Menghilang. memang kalau melihat ininya, Kemana emang Saganda? Maka itu. Ada pasti. polisi jawab. polisi melihat tentu ada indikasi. Nah, indikasi Seperti ini jebak jadinya. yang ditelusuri oleh kepolisian sehingga sampai menetapkan status tersangka. Nah, tentu berdasarkan indikasi-indikasi itu ada ya bukti-bukti rapat apa segala macam, terus kemudian hasil dari kesimpulan rapatnya kan itu. Iya. Hampir pendudukan DPR kan gitu. Nah, sehingga itu dijadikan dasar oleh polisi. Nah, apakah ini punya dasar yang cukup kuat? Menurut saya ini kan penyidikannya sedang berjalan. Saya nggak mau masuk ke ranah itu. Ya. Tetapi saya melihat sisi ininya saja, sisi dari orang-orang yang dituduhkan makar ini. Beberapa itu menurut saya dari pengalaman dan pergaulan saya dengan mereka, kemampuan untuk melakukan makar itu minim. Baik, tapi mungkin biar tidak bingung nih Pak Pujo. Iya. Definisi makarnya itu apa yang kena kalau pidana gini, itu apa sih Pak? makar ini ya, makar ini kan Unsurnya tadi apa saya aja, di coba? awal kasih tanyaan ke saya dulu atau mungkin ke Pak Markento Kamis tadi. Jadi kan makar ini jelas ya, atau suatu permufakatan jahat. Kalau ini kemudian sesuai dengan banyak pakar yang bilang ini delik formil, ya, Permufakatan jahat. permufakatan jahat ya kan, untuk mengganti pemerintahan yang sah secara inkonstitusional. Konstitusional ya nggak apa-apa. Kok inkonstitusional ini kosnya terlalu besar buat bangsa ini, begitu loh, kosnya terlalu besar, begitu. Ya. Itu namanya makar, Ya, satu kali begitu. Setuju dong? Pak Markento setuju dong? Yang dimaksud inkonstitusional itu Pemerintah ini bisa diberhentikan. Menurut undang-undang pemerintah bisa diberhentikan, tapi berhentinya mesti sah. Itu bukan makar, itu sah. Tapi kalau tidak, ya inkonstitusional. Jauh daripada institusi. Menggerakkan semuanya ya jelaskan cara loh. Ya kita kan bagaimana niat dari bukti niat kan niat nggak bisa ditelusurin Pak. Makanya gini, kalau niat. itu yang Ini kan disebut unsur daripada yang disebut apa yang telah dilakukan. ada namanya delik material. Pakarnya ada di sebelah saya. Ya, ada namanya delik formil. Ya kan, delik formil di sini adanya suatu permufakatan ya, permufakatan untuk melakukan permufakatan jahat ya, harus jahat nih kan gitu, untuk melakukan suatu tindakan gerakan mengganti pemerintahan yang sah secara inkonstitusional, itu namanya makar sesuai dengan delik formil. Ya, Formil Pak, ini kalau tapi tadi ada di sini. dikembalikan lagi, Pak. Itu makanya ya itu yang menjadi concern daripada Polri, agar jangan sampai gerakan yang sangat suci, yang luar biasa, ya kan, yang intinya masalah penistaan agama tidak berubah menjadi mengganti pemerintahan yang baik. sah. Kita harus break Itu dulu ya. Kita ingin menggali lebih dalam ini inkonstitusional itu seperti apa. Apakah tadi itu mendesak agar DPR MPR untuk sidang itu termasuk inkonstitusional ya? Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah bersama-sama berikut ini. Mungkin Pak Novel sekarang ini, karena masuk akal juga ya kalau analisanya tadi itu bahwa ini sengaja ada pihak-pihak yang ingin membuat chaos nanti di acara 212 tadi itu, kemudian sehingga polisi mungkin bertindak, akhirnya semakin chaos dan kemudian berakhir tadi itu menduduki DPR dan menggulingkan pemerintah. Ada niatan seperti itu? Jadi niatan saja pun tidak ada, jauh. Jadi mesti dilihat latar belakang 411 itu mereka tidak ada peranan sama sekali. Justru siapa yang terjadi ketika 411? Nah, ketika 212 ini koordinasi sudah jelas. Mereka satu komando dengan ulama, tidak ada, yaitu mereka ingin mempengaruhi, apalagi yang namanya tunggangin, mereka nggak ada ini untuk yang namanya tunggang atau menyusupi dalam satu gerakan ini. Mereka ingin tunduk bersama dengan yaitu aksi bela Islam ini. Mereka jelas dan posisi mereka jelas, kegiatan mereka jelas, dan mereka juga mempunyai jadwal yang jelas dengan kita. Maka kita kaget mendadak pagi-pagi, loh kok ada ini? Baik, Ditangkap-tangkapin, ada masalah apa ini? baik ini Pak Pujo. Kalau dilihat orang-orangnya itu bukan orang-orang penggerak begitu, maksudnya bukan Habib Rizik atau yang Agim atau lain, kan seandainya pun dia menyarankan untuk
mempengaruhi untuk ke DPR mungkin nggak ada yang ikut karena bukan penggeraknya. Kita ini yang ke DPR justru orang-orang itu yang nggak ada di DPR. Yang kan 4.11 saya jam 3 sampai di depan DPR. Justru orang-orang ini nggak ada. Kalau mereka ingin yaitu ambisi luar biasa, mereka akan pasti ada di situ. Nah, karena mereka kan ini jauh gitu. Karena mereka mengikuti tunduk apa yang ada, jauh untuk berbuatan, niat pun tidak ada, yaitu untuk mereka ini bersama nggak ada. Jadi dari 4.11 saja udah jelas garisnya tuh terang. Kemudian 4.12 juga mereka kemudian yang 212 terang dan jelas, dan mereka sudah siap untuk bersama-sama. Maka mereka sangat yaitu nggak bisa menjadi bagian dalam sejarah, itu mereka menyesalkan sekali. Kenapa justru saya ditangkap padahal saya ingin untuk duduk bareng bersama memecahkan masalah bangsa, dan mereka ingin menuju ke arah rujuk nasional ini mereka yang akan ikuti. Sebelumnya Pak Margarito, kalau seperti itu dikhawatirkan akan membuat chaos begitu kan akan tentunya akan panjang implikasinya. Nah itu bisa dikenakan pasal makar atau pasal yang lain ya kalau pasal yang lain. Tapi saya bisa mengerti dari segi taktis gitu ya. Dari segi taktis saya dapat mengerti tindakan ini. Sebab begitu tadi gitu. Kita bicara aja gitu ya. Katakanlah MPR bersidang. Begini, di undang-undang dasar sekarang ini beliau semua tahu. Sidang istimewa itu nggak ada, udah di langit di Sidratul Muntaha. Ada di entah di mana itu barang itu. Sidang istimewa itu sudah nggak ada lagi. Satu, yang kedua, di undang-undang dasar sekarang Anda berhentikan presiden itu mesti satu, dituduh dia korupsi, suap atau melakukan perbuatan tercela. Tuduh dulu, beliau sana tuduh dulu, bikin pansus, periksa, misalnya pansus menyimpulkan terbukti, bawa ke paripurna, setuju, kirim ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi periksa sana. Mahkamah Konstitusi setuju dengan DPR, balik ke MPR. MPR undang DPR dan DPD bersidang. Di sana presiden bisa saja berargumen. Jadi semua tahap ini bisa kempes. Itu prosedurnya sekarang ini. Istimewa, sidang istimewa nggak ada lagi. Jadi sebenarnya makanya, tapi ini kita bisa mengerti kalau berpikir secara politik dan taktis ini gitu ya. Oke, masuk DPR. Katakanlah PDP dan seluruh fraksi setuju. Berarti bisa jadi mereka ini juga kan sudah tahu nih anak-anak ini mau kembali ke Undang-Undang 45 kan. Jadi kalau semua partai-partai ini memang datang bersidang, bisa jadi secara politik orang akan bilang jangan-jangan partai ini memang sudah tidak suka presiden juga nih. Lalu bikinlah kembali ke sidang pertama, kembali ke Undang-Undang setuju, pak hidup lagi itu barang itu sidang istimewa itu. Oke. Mungkin itu tujuan. Hidup itu sidang istimewa itu. Nah kalau di sidang istimewa itu alasan pemberhentiannya politik. Bukan lagi kayak tadi yang pidana, suap, korupsi, suap, no. Politik. Nah, kalau politik ini silakan. Baik. Nah, kita harus ini dulu ya. Ya, lanjutkan lagi Mbak setelah pesan-pesan berikut ini. Di tengah karena ditangkap, maka. Baik, Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Ya, ini Pak, bahwa memang memberhentikan presiden Pak Pujo, saya ke Pak Pujo itu bisa saja asal caranya konstitusional gitu ya. Yang dipermasalahkan ini kalau inkonstitusional. Nah ini orang-orang yang disangka makar ini inkonstitusionalnya melakukan apa gitu kan belum. Jadi begini. Jadi kan tadi kita udah sampaikan bahwa sejak awal bahwa kalau kita melihat garisnya koordinat minus kemudian tengah 0 dan plus kan begitu. Jadi kalau delik formil itu bukan pada titik harus sampai tindakan itu selesai. Ada akibat. Ada akibat harus selesai. Ya kan begitu. Jadi kalau orang kan selama ini berpikir bahwa makar itu harus pakai senjata api, pakai meriam, pakai panser, kayak gitu kan. Di banyak negara seperti itu kan begitu. Tetapi pakai momentum, pakai people power, pakai orang-orang yang sebenarnya tidak ke arah sana karena menunggu terjadinya blunder dengan inciting, dengan mencari titik-titik lemah, ya kan? Dengan menggerakkan sekelompok orang dan akhirnya orang ini semua bisa terjadi. Dan itu tentu saja ya indikasi-indikasi itu sudah dibaca oleh kepolisian. Makanya polisi tidak mungkin lah kalau menghalangi hak
orang lain. Tapi ini data intelijen ini bagaimana Pak? Kok bisa nggak tahu? Ya, tidak sampai sore itu ada. Kalau sudah nggak ada konspirasi. Gini dulu. Nah, ini perlu dijelaskan, ini intelijen kerjanya benar apa mengada-ngada? Kalau saya setuju pada moderator aja. Jadi begini, Pak. Kalau tanya saya jawab. Iya. Kalau nanya ke Pak Putu, jadi gini loh, mungkin dari sini. Intelijen berbeda-beda, ini luar biasa. Tapi begini, Pak Putu. Dia berbeda, kepolisian berbeda. Mungkin saya tanya ini karena mungkin orang jadi khawatir nih mau posting, nanti saya kena makar nih. Iya. Mau ada ketemuan sama teman-teman ngomongin apa? Beda, ada sisi yang berbeda. Kalau dia hasil rapat, artinya kan rapat itu ada permufakatan. Itu rapat terbuka, maaf itu rapat terbuka semua dan preskon. Nah, tentu ini kan kepolisian kan sumbernya dari intelijen. Nah, intelijen berikan itu kan. Iya, betul. Nah, itu yang harus didalamin. Ya, nah pendalaman ini sampai kemudian menetapkan tersangka. Nah, ini kan nanti tinggal diuji. Nah, yang lebih menarik sebenarnya adalah perencanaan makar ini, karena ini bukan barang baru sebenarnya. Ini juga kami juga ketika demonstrasi apa segala macam atau juga kali ini tuduhan makar. Ya. Nah, kalau saya melihat ini yang menarik, ada yang membiayai. Ya. Itu yang bedanya. Nah, ini nanti saya nggak tahu, mungkin pasti polisi pintu masuk Nggak akan dari ditangkap sini. kan nih Pak yang membiayai? Nanti kita lihat dari hasil penyidikan, karena ini saya berada pada domain Kabid Humas, juru bicara. Nah, ini hari ini kan kawan-kawan kita, tentu saja tadi siang pun saya masih di Reskrim Polda Metro, saya lihat tim ini masih bekerja sangat keras. Baik. Yang malam begitu. Baik, jadi, Pak. tunggu saja masalah. Pak Margarito, kalau sampai ada yang membiayai, ini kan menunjukkan sebuah gerakan itu sudah sistematis begitu loh. Bukan sekedar rapat ngobrol-ngobrol saja. Tapi kalau ubah undang-undang dasar nggak ada soal. Nggak ada soal emang. Bukan makar. Bukan makar. Konstitusi. Kalau dia kita ini patungan supaya orang rajin diskusi, bedah itu undang-undang dasar, kenali kelemahannya betul-betul dari segi ideologi, ya, dari segi ideologisnya kayak apa, dari segi filsafat bernegara ini kayak apa. Lalu kita biayai, normal, sah, nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah. Nah, itu nggak Jadi biaya ini untuk apa dulu biayanya? Kalau sekedar untuk itu kan nggak kalau masalah. penyampaian aspirasi, rapat-rapat semua itu terbuka, freskon, rapat terbuka, freskon, ada yang tersembunyi. Kembali ke undang-undang dasar itu nggak masalah. Yang dia makar itu kan dia mesti ditujukan kepada menjatuhkan pemerintah yang rumusan pemufakatan jahat, itu kan jauh. Pak, tapi kalau mau pemufakatan jahat ini rapat terbuka, preskon, pemufakatan jahat dari mana? Maka untuk niat pun saja sudah tidak terpenuhi. Baik. Nah, ini kepentingan lain. Jahatnya dari mufakat itu, kalau kita letakkan dalam kerangka sistem hukum pasal 107 dan 110, letak jahatnya itu karena dia mau memberhentikan presiden secara tidak sah. Di situ letak jahatnya. Begitu ya. Delik formil, begitu Anda bersepakat seperti ini, lalu nyata seperti ini dalam delik formil pidana. Pasal 87 percobaan itu sebenarnya delik tidak selesai. Ya, tapi untuk mufakat merobohkan pemerintahan yang sah, dianggap delik selesai. Delik berdiri sendiri. Selesai. Begitu. Jadi yang mesti didapat pertama adalah mufakatnya opo. Ya. Mufakat menjatuhkan Tuhan Presiden kita yang mulia Pak Joko Widodo, ataukah mufakat untuk ubah undang-undang dasar? Nah, Kalau mufakat ubah undang-undang dasar, dengan segala hormat saya pada teman-teman di penyidik, nggak ketemu. tapi Pak, kalau mufakatnya untuk menciptakan chaos itu kan jahat juga. Oh iya, kalau Kena dong kalau mufakat dia bikin chaos gitu kan? Nah, ya kena makar juga. Enggak. Pidana itu. Pidana biasa. 170. Ini biasa bikin kacau itu anak-anak. Kita pergi lah. Lain lagi. Kalau bikin chaos untuk menggulingkan pemerintah presiden. Kagak. Jadi ini sebenarnya kita mengerti dalam pikirannya ini. Kita mengerti dari segi taktis gini. Karena ini sindromnya sindrom 98. Itu Kalau ini Mester sahabat saya ini, beliau ini anggota ini, PDP, Nasdem, P3, Golkar, PAN dan lain-lain. Semua berkumpul, sidang berjalan. Setuju. Kembali ke undang dasar. Hiduplah nama monster yang namanya sidang istimewa. 2 hari kemudian kita bilang dia nggak layak, berhenti. Ini yang celaka ini. Ini kan yang dialami oleh
Pak Habibie, orang pintar yang berhati bagus ini, yang berpresiden cuma berapa dua bulan. Berarti Pak bisa dikatakan ini penetapan makar ini Pak Pujo kurang berdasar hukum begitu Pak? Oh tidak mungkin. Ya. Nah ini makanya tadi saya mengulangi kembali nih ya, mengulangi kata-kata abang saya yang saya cintai, Bang Margarito. Fakatnya itu di mana? Ya kan tadi jika ya kan permufakatan yang telah dilakukan orang penjagaan itu kemudian tidak selesai karena ditangkap polisi itu sudah terjadi itu beliau sendiri ngomong, masa cuma mengulangi lagi loh. Ya gitu loh ya. Mufakannya apa yang dimufakan? Fakatnya apa? Nanti dibuka. Intelijen ini perlu dipertanyakan, kinerja intelijen ini perlu dipertanyakan. Kapolri Komisi 3 permufakatannya itu adalah satu diantaranya mengganti pemerintahan. Nah itulah dasar dengan cara yang sah atau tidak. Kalau dengan cara menggunakan pemerintahan itu sudah berapa kali terjadi? tidak sah karena memanfaatkan kan skenario kan itu dalam pemufakatannya itu memanfaatkan masa yang menyampaikan aspirasi dan sholat di 212 itu. Nah itu, ini dimanfaatkan. Jadi kan gitu skenario untuk menduduki jika ada situasi yang ini sampai malam apa segala macam untuk menduduki DPR. Alasannya kan begitu. Nah, dasar itulah kemudian dijadikan oleh polisi dengan pasal makar tadi. Nah, ini kan tentu sedang dalam tahap penyidikan. Penyidikan ini sudah tersangka penyidikan. Nah, ini yang kita tunggu nanti, kan gitu. Tapi orangnya Ahmad Dhani semua itu masa bisa menggiring masa dulu. Jadi ada ini dari Gubernur PLT itu kemarin menyatakan bahwa itu mereka sudah terkoordinasi sendiri dengan PLT Gubernur yang ada ini, Bapak Sony, bahwa mereka itu tunduk taat gerakan yang namanya buruh yang sebelumnya akan melakukan tanggal 25 November itu, mereka memang menggeser ke tanggal 21-12 yang kita kenal juga Said Iqbal ini selaku daripada pimpinan organisasi buruh ini, mereka ingin sama dengan kita. Walaupun sama dengan kita, ternyata Gubernur PLT ini untuk mereka ini dipisahkan dan mereka ini menurut. Kalau mereka ingin turun terus memaksakan diri, mungkin boleh kita curigain, tapi mereka ini ikut berkoordinasi dan mereka ini akhir bergabung, yaitu bersama-sama, yang mereka ini tidak untuk melakukan aksi sendiri. Nah, kalau mungkin aksi sendiri ini ya mungkin bisa saja gitu kan dipakai karena kita bubar dengan tertib, semuanya tujuan dengan satu, selesai pakai jam 1 sampai menyapa pun mereka bubar dengan tidak ada. Mereka ini bergerak sendiri gitu. Baik Pak Margarito, kalau kata Pak Masinton tadi berarti sudah masuk makar ya. Saya bolak-balik nanya itu terus. Ini masuk makar apa enggak? Karena bingung. Saya terus terang saja gitu. Memanfaatkan masa supaya menduduki MPR. Enggak ada. Makanya begini. Enggak begini. Hukum gitu ya. Oke, ini masa. Ini lebih ke pergerakan. Karena kalau cuma 200 orang nggak takut ini. Jadi mesti serak masuk. Lalu di sana ini mereka bersidang. Asumsi kita ini ya, hipotesa kita bersidang. Setuju semua partai bersidang. DPD juga datang bersidang. Kembali ke Undang-Undang Dasar. Baru di Undang-Undang Dasar hiduplah monster yang namanya sidang istimewa itu. Nah, setelah itu barulah menggunakan instrumen sah itu. Bukan. Maksudnya memanfaatkan masa untuk menggulingkan pemerintah. Itu kan makar. Loh, dan itu tidak ada. Konspirasi tidak ada. Nggak pernah ada itu dulu. Bagaimana caranya menggulingkan pemerintah? Iya, mekanismenya kalau bagaimana caranya? Apakah tapi nyatanya kan ada belum kejadian kan nyatanya lewat sidang istimewa bisa mau menggulingkan. Betul. Enggak, begini. Apakah niatnya itu tadi yang poin salah satu alternatif itu menyatukan pemerintah itu direct ataukah melingkar melalui medan konstitusi itu tadi? Tapi kalau aku melihatnya gini Bang, aku bisa menangkap. Nah ini kan sebenarnya diskusi yang dari dulu nih, nggak suka pemerintahan, ya. Normal itu. Datang ke DPR, nggak perlu bersidang.
nggak perlu bersidang, DPR kita nyatakan bubar, DPR, pemerintahan bubar. Artinya apa? Itu lebih logika jalan itu. Transisi, itu. Nah, kemudian juga ada muncul instabilitas, ya, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan, ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin gitu ya, sehingga inilah yang mengambil alih. Ya namanya makan nggak bisa langsung begitu, muter-muter dulu Pak makan itu. Jadi ya, nah perencanaan ini yang dituangkan dalam bentuk rapat-rapat itulah yang kemudian sebagai sebuah permufakatan ya, untuk dituduhkan, disangkakan makar. Jadi ini dianggap sudah ada permulaan tindakan. Iya, nah, gitu ya, dalam logika beliau, logika pasal-pasal tadi itu dihubungkan dengan pasal 87, perbuatan sudah selesai. Iya. Dalam logika penyidik ini, dihubungkan dengan pasal 57 dan seluruh faktanya dianggap perbuatan sudah selesai. Begitu ya. Tapi sebagai orang tata negara, kita mesti lihat fakta lagi gitu. Apakah niatnya tadi memang kita mesti ke DPR, kita minta mereka bersidang, lalu dengan sidang itu baru berhenti atau tidak? Dan nggak perlu sidang juga kalau udah logika masa, Bang. Nah, iya kalau itulah di situ ini. Tadi tuh kuncinya menciptakan instabilitas itu kan. Nah itulah, itu kan merupakan jahat Pak. Ini kan? Ya, enggak, tapi kalau ini makar yang melingkar. Kita harus break dulu, kita kembali lagi setelah berikut ini. Dalam pro dan kontra. Baik, silakan ini Pak Pujo. Ya tadi itu apakah orang-orang yang ditangkap itu memang mampu menciptakan instabilitas begitu ya, kemudian menggerakkan orang sampai ke MPR? Ini kan bukan 212 saja, mereka bukan penggerak loh. Tapi Rama, sebelum beliau saya potong sebentar ya. Sekarang kan begini nih, kita asumsikan saja, hipotesis saja ya. Manusia yang banyak begitu masuk ke MPR, DPR, di depan pintu gitu ya. Mau masuk, dorong-dorongan di situ, ya, lama ribut, gas air mata keluar, tadi kan, ribut tambah terus, tambah kacau di situ, peluru hamka keluar, tambah kacau lagi, peluru dar keluar, pusing nih beliau. Nah daripada pusing, udah kalian tidur sana deh, nanti besok gua pulang. Apa seperti itu? Tapi itu makanya saya, tapi kalau kita bicara, sekarang kita bicara dalam sistem ini sebab kalau cuma ambil orang itu begitu kan ada alasan, jadi mesti ada alasan ambil supaya dia bebas dan hukum, kan? Nah, itu hanya alasan saja nih Pak. Nanti jangan saya itu jalan-jalan, karena ini kan mungkin saja orang pra peradilan gitu kan, jangan-jangan ini temannya beliau Pak Pujo ini menunggu pra-peradilan dong, biar kalah gitu. Selesai. Jadi manis, akhirnya smooth manis. Ya, oke kita. Ya berarti main-main dong tuh paparnya itu. Lo jangan salah. Jangan yang tadi yang kita hipotesa tadi itu bukan soal main-main loh. Iya baik. Baik, jadi hanya mencari alasan saja nih. Lagu nih mencari Seperti itu. Ini makanya gini. Ini walaupun diskusi yang kelihatannya cuma 5 orang, tapi yang menyaksikan tuh seluruh Indonesia. Dan ini bukan guru-guru nih, ini bukan anak guru-guru, karena saya mewakili dari kepolisian, negara Indonesia. Jabatan saya bukan guru, tapi ini jabatan eksak ya, ada di hukum, dan itu yang betul-betul dipikir oleh tim di kepolisian. Jangan sampai polisi itu masuk kepada jebakan itu tadi, masuk ke kelompok itu dan terputar blunder. Ingat bahwa blunder bisa terjadi kapan saja saat rakyat harus dihadapkan dengan kekuatan kepolisian. Begitu. Kemudian kekuatan tentara. Ingat di istana itu kan ada pas pampres, kan begitu. Pas pampres itu bukan pakai peluru hampa itu, begitu. Kalau polisi pakai tongkat, pakai gas air mata, kan begitu, gas kanister pakai. Kalau ya itu beda lagi. Kekhawatiran itu bisa dimengerti Pak ya. Ini bukan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran tidak bisa menyebabkan orang ditangkap, dan begitu. Tetapi ini karena adanya suatu permufakatan jahat, ya kan. Makanya muncul pasal 107, 110, 107 itu yang menyebabkan polisi yakin akan tanggal 12 pagi itu beliau tangkap, begitu. Baik, singkat saja nih Pak Masinton, Anda yakin orang-orang yang ditangkap itu punya kemampuan untuk apa ya, untuk membuat jebakan, untuk menciptakan kaos dan lain sebagainya?
kalau melihat ininya latar apanya ya dari dulu itu oposan sejati itu. Setiap tahun nggak revolusi, Sri Bintang itu setiap tahun revolusi aja. Ganti pemerintah, Dari zaman Pak Harto ya, ganti rejim, ganti sistem gitu ya. Dari dulu ya jargonnya begitu. Nah tapi tentu yang dikhawatirkan kan ini kalau melihat tadi apa yang konstruksi yang dilakukan oleh polisi ya, ada perencanaan, kemudian ada yang digunakan, kemudian ada yang melakukan pembiayaan. Nah menurut saya ini kelompok kecil ini yang digunakan untuk mencoba melakukan gerakan-gerakan instabilitas itu. Nah, langkah kepolisian menurut saya adalah dia coba mengantisipasi itu. Nah, indikasi hukumnya ada dari melalui permufakatan perencanaan itu. Ya, nah, baik. itu nanti kan tinggal diuji saja. Ya. Nah, maka kita minta nanti biar polisian menanganin ini secara proporsional. Baik, Dan kalau memang profesional. hanya untuk tadi seperti kata Pak Margarito hanya untuk mengamankan 212-nya orang-orang yang ditangkap, kenapa Pak Hatta Taliban baru sekarang ditangkapnya? Kan sudah aman yang 212-nya. Ayo analisa Anda gimana? Enggak. Kan udah selesai caranya. Tidak juga begitu. Tapi karena Anda tapi saya nggak bisa bicara di sini gitu ya. Hatta ini kan kawan saya, bolak-balik juga dia bicara mengenai perubahan undang-undang dasar ini. Oh. Jadi sering pula gitu ya, biasa ini. Ini teman juga beliau sana tuh, gitu ya. Jadi dan kawan ini suka juga main posting-postingan itu. Nah, saya tidak bisa mereka postingan karena saya pakai itu HP yang butut itu kan, jadi apa? Aman, Dan salah satu diantaranya supaya jangan terlibat dan barang-barang yang menurut masuk akal ini. Baik. Jadi Begitu, mungkin tapi- karena untuk menghentikan atau membungkam aspirasi untuk tapi kembali ke saran saya undang-undang. sih ya proporsional, saya setuju, proporsional, profesional, dan dalam keyakinan saya selesai. Tidak sampai di pengadilan. Baik, kita lihat saja nanti. Terima kasih Pak Margarito, Pak Novel, Pak Pujo, dan juga Pak Masinton. Pemirsa, demikian pro dan kontra. Saya Rahmat Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.